Film ini dimulai dengan adegan perkelahian seorang remaja bernama Seung In dan ia berhasil dengan mudah mengalahkan lawannya. Ternyata Seung In ini dihasut oleh seorang murid bernama He Sik agar preman-preman dari sekolah lain mencoba menyerang Sun Jin yang dikenal handal dalam berkelahi. Akibat pergelutan tersebut, salah satu sahabat dekat Seung In yang bernama Hyung Tae mengalami perlakuan kasar dari He Sik. Dan Seung In yang menyaksikan kejadian itu pun langsung merencanakan untuk balas dendam terhadap He Sik. Diketahui, Seung Jin dan Hyung Tae merupakan sahabat sejak dari kecil. Sayangnya, kedua sahabat ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda, di mana Seung In adalah seorang remaja yang sangat jago dalam pergelutan, sedangkan Hyung Tae sama sekali tidak menyukai perkelahian karena merasa dirinya sangat lemah. Selamat datang di channel Kisah Kilat dan ini dia alur cerita film Boys B. Suatu hari setelah pulang sekolah, Seung Jin dan Hyung Tae menemukan selembaran kontes tarung yang menjanjikan hadiah uang bagi pemenangnya. Namun, Hyung Tae yang tidak menyukai kekerasan segera meyakinkan Seung In bahwa kupon itu hanyalah penipuan. Tidak lama kemudian, Seung In melihat He Sik yang sedang berjalan bersama dengan seorang gadis. Sementara, Seung In membalas perlakuan He Sik terhadap sahabatnya. Peristiwa ini pun membuat He Sik merasa benci dan ingin membalas Seung In. Maka, dia pun mencari seorang preman jalanan untuk menghajar Seung In sebagai bentuk balas dendamnya. Scene pun beralih memperlihatkan kedekatan persahabatan antara Seung In dan Hyung Tae. Namun, ketika Hyung Tae hendak berkencan dengan kekasihnya, Seung In merasa dikucilkan karena Hyung Tae lebih mementingkan pacarnya ketimbang sahabatnya. Dan ternyata Seung In tidak mempunyai teman selain Hyung Tae, karena orang lain sangat takut terhadapnya. Saat Hyun Tae bertemu dengan pacarnya, Hyung Tae merasa bersalah meninggalkan temannya dan memutuskan untuk segera pulang. Sementara, Seung In pun mengabaikan telepon dari sahabatnya, namun tak lama setelah itu, He Sik muncul dan menantang Seung In untuk berhadapan dengannya. Di sini, He Sik juga datang bersama dengan dua anak buahnya untuk membantu dalam rencana mengalahkan Seung In. Namun, ternyata ini bukanlah tantangan yang sulit bagi dirinya. Menyaksikan kejadian tersebut, seseorang yang dikenal dengan sebutan Big Boy bergegas untuk membantu menghajar Seung In. Tetapi, Joseph menghentikannya, dan dia pun menyuruhnya untuk pulang. Yang akhirnya Seung In bertarung melawan Joseph. Tapi, tiba-tiba Big Boy muncul untuk menyelamatkan Joseph dan akhirnya dimulailah pertarungan seru antara dirinya dengan Seung In. Sementara itu, Hyung Tae telah tiba di suatu taman tetapi tidak menemukan Seung In. Tak lama kemudian, Hyung Tae secara tak sengaja menemukan Seung Jin di sebuah gedung terbengkalai yang sedang berkelahi dengan si Big Boy. Pada saat itu, Seung In sudah babak belur dan tak berdaya. Namun, Hyung Tae tak bisa berbuat apa-apa di sana. Melihat sahabatnya yang hampir sekarat, di sana Hyung Tae hanya bisa menangis dan merasa kecewa pada dirinya sendiri. Karena ia tak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan sahabatnya hampir mati. Ketika Seung In mencoba menelepon Hyung Tae untuk meminta bantuan, ia sengaja tak mengangkat telepon tersebut karena kecewa berat pada dirinya sendiri yang tak berdaya dan tidak bisa membantu. Setelah kejadian itu, hubungan persahabatan mereka pun semakin renggang.
Sung In mulai menghindari pertemuan dengan sahabatnya dan tidak pernah mengangkat telepon, bahkan ia tidak ingin mengobrol sedikit pun. Hyun Tae kemudian mengucapkan kata perpisahan dan berjanji akan membuktikan suatu hari nanti. Beberapa hari kemudian, Hyun Tae mendatangi sebuah tempat pergulatan di mana ia ingin menantang seorang pegulat profesional. Dia mengambil kupon yang ditemukan sebelumnya dan bertaruh untuk menantang pegulat profesional tersebut. Sebelum bertarung, Hyun Tae diberikan peraturan dan jika menang, ia akan mendapatkan komisi yang lebih banyak. Tetapi jika kalah, ia harus merelakan uangnya dan Kim Bum akan mendapatkan 30% dari uang taruhan. Yang akhirnya pertarungan pun dimulai dan meskipun Hyun Tae merasa ketakutan, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk membuktikan diri. Dan dia akan berusaha mengembalikan persahabatan yang hampir hancur. Dengan bekal keberanian yang dimiliki, Hyun Tae hanya bisa menghindar tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Namun tiba-tiba Hyun Tae mengingat kejadian ketika Sung In dihajar dan hal ini membangkitkan semangatnya. Kemenangan itu pun membuat Hyun Tae mendapatkan komisi yang sangat banyak. Namun tujuan dirinya bukanlah hanya uang, melainkan mengasah kemampuan berkelahi agar ia bisa membuktikan bahwa dirinya juga mampu berkelahi seperti Sung In. Kim Bum yang melihat kemampuan Hyun Tae mencoba untuk bekerja sama dengannya. Ia ingin menjadikan Hyun Tae sebagai pendampingnya untuk mencari pegulat profesional yang lainnya. Hari demi hari, Hyun Tae tekuni dengan menjalani perannya sebagai pegulat. Sementara itu, Sung In merasa ditinggalkan oleh Hyun Tae, dan dia mulai merasa geram. Ia berpikir bahwa persahabatan mereka hancur akibat tindakan Hesik sebelumnya. Sehingga ia ingin menghajar anak buah Hesik yang ia temui di jalan untuk meluapkan kekesalannya. Suatu hari, Sung In memergoki seorang gadis di kelasnya yang sedang ingin menaruh sebuah surat di tasnya. Dan gadis itu bernama Keon. Namun, di sana Keon mengelak dan mengatakan bahwa surat tersebut diperintahkan oleh gurunya untuk diberikan kepada Sung In. Sung In yang merupakan pria peka dan kebetulan sedang membutuhkan teman, mengajak Keon untuk menongkrong bersama di malam hari. Di malam itu, ia sangat senang dan sampai mabuk dengan Sung In. Di sisi lain, kisah Hyun Tae mengambil arah yang berbeda. Ia terus mencari petarung-petarung hebat untuk mengasah kemampuannya. Dan Kim Bum akhirnya menemukan seorang lawan tangguh dengan harga yang cukup tinggi. Dan menurut rumor, lawan tersebut tak pernah dikalahkan dan Kim Bum menduga bahwa lawan itu menggunakan obat-obatan terlarang. Seperti yang sudah diperkirakan, si lawan pun meremehkan Hyun Tae karena penampilan fisiknya yang tampak kurang meyakinkan. Namun, Kim Bum tetap percaya bahwa Hyun Tae mampu mengalahkan lawannya. Pada awal pertarungan, Hyun Tae merasa terdesak oleh serangan-serangan yang diterimanya dari lawannya. Melihat situasi ini, Kim Bum pun berniat menghentikan pertarungan. Namun secara mengejutkan, Hyun Tae mengembalikan keadaan dengan serangan kaki yang membuat posisinya lebih menguntungkan. Kemenangan Hyun Tae tentu membuat Kim Bum sangat senang. Karena ia bisa mendapatkan komisi yang lebih banyak. Bahkan Kim Bum memberikan masa liburan kepada Hyun Tae agar ia bisa menikmati uang yang diperolehnya selama ini. Namun, Hyun Tae ternyata tidak memikirkan hal tersebut. Karena tujuan utamanya adalah menjadi petarung terkuat. Dia pun kemudian meminta Kim Bum mencari petarung kelompok dan hal ini disetujui oleh Kim Bum. Dan mereka akan menjadi pasangan untuk bertarung. Di sisi lain, hubungan Keon dan Sung In pun semakin dekat. Dia terlihat mengajak Sung In menonton bioskop dan Sung In yang merasa kesepian menerima tawaran tersebut. Namun saat mereka menunggu bus untuk pergi ke bioskop,
Seung In mendapatkan telepon dari Hyung Tae yang ingin segera bertemu. Di sini, Seung In pun membatalkan nonton bersama dengan Keon dan memilih menemui Hyun Tae di toko games. Namun pertemuan mereka ternyata tidak sesuai dengan harapan Seung In. Karena Hyun Tae hanya mengatakan bahwa ia akan membuktikan sesuatu kepada Seung In. Dan dia juga menolak pergi makan dan bermain game bersama. Seung In pun di sana terlihat kesal dan menganggap Hyun Tae telah berubah. Ia mengira ia dijauhi karena telah kalah berkelahi dengan Hesik sebelumnya. Kesalahpahaman ini membuat Seung In bergabung dengan Hesik dan berniat balas dendam agar diakui lagi sebagai teman Hyun Tae. Pada malam hari itu, Hyun Tae dan Kim Bum melanjutkan pertarungan mereka, di mana mereka menjadi pasangan dalam pertarungan berkelompok, dan awalnya orang-orang meragukan kemampuan Kim Bum. Tetapi mereka berhasil memenangkan pertarungan dengan taruhan yang berkali-kali lipat lebih besar dari yang diberikan Kim sebelumnya. Keesokan harinya, Hesik berniat untuk menghajar sahabat Seung In, yaitu Hyun Tae. Namun, salah satu temannya mengatakan bahwa Seung In tidak lagi berhubungan baik dengan Hyun Tae. Ternyata, ancaman yang diberikan Hesik tertuju pada Keon. Dan benar saja, ketika Seung In ingin menonton bersama Keon, tiba-tiba dia datang dengan wajah yang babak belur. Melihat orang terdekatnya menjadi korban, Seung In dan Hesik pun menetapkan tanggal dan tempat untuk bertarung kembali. Mendengar hal tersebut, Hyun Tae juga menemani Seung In untuk mengatakan bahwa ia membutuhkan sesuatu. Pada hari pertemuan Seung In dan Hesik, suasana pun tegang menyelimuti lokasi. Seperti biasa, Hesik datang bersama dengan anak buahnya dan si Big Boy. Dalam pertarungan itu, Seung In tidak ingin berkelahi lagi dengan Hesik, melainkan memohon agar Hesik hanya menghajar dirinya saja, asalkan tidak ada perseteruan lagi di antara mereka dan tidak ada ancaman lagi bagi orang-orang terdekat Seung In. Namun, Hesik tidak menuruti permintaan Seung In dan tetap melancarkan pukulan demi pukulan kepada Seung In. Joseph yang baru datang pun merasa kaget melihat kekalahan Seung In. Tak lama kemudian, tiba-tiba Hyun Tae datang dengan memakai topeng kepala kuda yang biasa Seung In pakai. Awalnya, kedatangan Hyun Tae ini disambut dengan hujatan oleh Hesik dan teman-temannya. Namun, tanpa basa-basi, Hyun Tae langsung menghajar mereka semua sendirian. Setelah berhasil mengalahkan Hesik dan anak buahnya, kini Hyun Tae akan melawan Joseph. Tentu saja, ini pertarungan yang mudah bagi Hyun Tae karena ia sudah berlatih dengan pegulat profesional. Namun, ketika Joseph mulai terpojok, tiba-tiba Big Boy datang untuk menolongnya. Dari sinilah pertarungan sengit antara Hyun Tae dan Big Boy pun dimulai. Hyun Tae di sana hanya bisa pasrah saat dihajar habis-habisan oleh si Big Boy. Seung In yang melihat temannya dihajar, mengumpulkan kekuatannya untuk bangkit dan berusaha menghentikan perkelahian tersebut. Nah, dari sinilah Seung In pun menyadari bahwa sebenarnya Hyun Tae melakukan pertarungan demi pertarungan untuk menjadi lebih hebat agar bisa bertarung dengan Seung In. Kejadian sebelumnya, di mana Hyun Tae tidak bisa menyelamatkan dari Big Boy, membuat Hyun Tae merasa bersalah dan ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berkelahi tanpa bergantung pada Seung In. Setelah menghadapi begitu banyak cobaan dan konflik, hubungan mereka pun akhirnya kembali menjadi erat. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita Boys B. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.